Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha'illah wa li syafaati Rasulillah. Ala hadhin niyya kulli niyatin salihah. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah min aqtab al autad wa najaba wal ghuth. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Summa ila hadratin wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Summa ila hadratin jamil masyayikhina bil khusus Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani Qaddasallahu sirrah lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita sampai ayat ke-51 dari surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa wa ra'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahumul adabu qubula wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirina wa yujadilul ladzina kafaru bil batili liyudhidu bihil haqqa wattakhadhu ayati wa ma undhiru huzwa wa man adlamu mimman dzukira bi ayatillahi bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa in tad'u ilal huda falan yahtadu idzan abada wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi maw'ila wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabghi fa fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra
Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Qala aqtalta nafsan zakiyyan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat ke-51 Allah berfirman, bagaimana ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Bagaimana bisa kamu, wahai orang-orang bodoh, lagi berlebihan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai pelindung selain aku, padahal sesungguhnya aku tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan dan mendatangkan mereka, yakni iblis dan keturunannya, untuk menciptakan langit dan penciptaan langit dan bumi, yakni waktu penciptaan dan pembuatan keduanya supaya mereka saling bahu-membahu untuk kemampuan unjuk kemampuan untuk membantuku, sehingga kamu mau menjadikan mereka sebagai pelindung selain aku, sebagai sekutu yang sejajar denganku untuk disembah, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri juga, yakni aku juga tidak menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan pada intinya aku berwenang penuh dalam menciptakan dan mengadakan, bahkan sendirian dalam wujud sebenarnya. Oleh sebab itu aku tidak dalam menciptakan dan mengadakan segala sesuatu butuh kepada pembantu dan penolong barang satu pun, apalagi menjadikan orang-orang yang menyesatkan lagi tersesat dari jalan kemuliaan hudurnya sebagai penolong, yakni penolong dan pendukung yang aku mintakan pertolongan dan dukungan, sehingga kamu membersamakan mereka dengan aku sebagai yang berhak disembah, ditaati, dan dianut. Bahkan kamu mendahulukan mereka daripada aku dalam perihal wilayah dan mahabbah. Wa yauma yaqulu, dan ingatkan kepada mereka, wa Rasul yang paling sempurna, pada hari ketika berfirman Allah yang Maha Suci dalam rangka mengungkap dan mendedahkan terhadap orang-orang kafir dan musyrik. Nadu syurakaiyalladzina za'amtum. Pergilah olehmu, wahai orang-orang terjerumus dalam tipuan dan kesesatan, pergilah sekutu-sekutuku yang kamu anggap bahwa mereka adalah para penolongmu pada hari ini, dan yang kamu sembah seperti disembahnya aku, bahkan melebihi aku, sehingga mereka mau menyelamatkan kamu dari siksaku dan mau menolong kamu di sisiku. Fada'auhum falam yastajibu lahum. Lalu mereka memanggil, saya berteriak memohon pertolongan, tetapi mereka tidak tetapi sesembahan mereka itu tidak membalas panggilan mereka dan tidak mengabulkan permintaan tolong mereka. Karena itu saat itu juga sibuk memikirkan keadaan diri sendiri, dihukum dengan siksa dan sanksi mereka. Oleh sebab itu mereka tidak peduli. Waja'alna bainahum maubiqo, dan bersama itu pula kami adakan untuk mereka, yakni untuk orang-orang menyembah dan disembah itu, tempat kebinasaan, tempat kehancuran yang amat besar, dan lembah yang luas dan dalam dari lembah-lembah jahanam yang penuh dengan api, di mana tidak mungkin ada saling keterhubungan di antara mereka sama sekali. Wara'al mujrimuna naro fadhannu annahum muwaqi'uha, dan orang yang berdosa melihat neraka setelah mereka diperhadapkan pada Allah dan diperhitungkan amalannya, lalu digiring menuju jahanam untuk menjalani siksa di dalamnya. Setiap orang disiksa menurut maksiat dan dosa yang dilakukannya dan mengharuskan diberi hukuman dan siksaan. Fadhannu, lalu mereka menduga bahkan meyakini annahum muwaqi'uha,
bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, memasuki dan melebur ke dalamnya. Walam yajidu anha masrifa, dan bagaimana mereka tidak terdesak masuk dan melebur, mereka tidak menemukan darinya tempat berpaling, yakni tempat melarikan diri dan mengeluarkan diri dari sana. Padahal para malaikat menggiring dan memasukkan mereka ke dalam sana dengan paksaan dan tekanan. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli mathal. Dan bagaimana bisa mereka menemukan jalan berpaling selain jalan ke neraka itu, dan dari mana tiba-tiba jalan berpaling bagi mereka pada hari itu, mereka justru melewatkan adanya jalan berpaling untuk mereka sendiri. Sebab tindakan berpaling terjadi pada kehidupan di dunia. Padahal sesungguhnya kami telah menjelaskan berkali-kali dan selalu mengulang-ulang di dalam Al-Quran ini yang memberikan arahan menuju hidayah yang dapat menghimalingkan dari ketersesatan dan keterjerumusan bagi manusia yang telah terpelosok ke dalam keadaan lalai dan lupa dengan bermacam-macam perumpamaan, yakni dengan segala sesuatu sebagai perumpamaan yang jelas yang dapat mengingatkan mereka pada petunjuk dan dapat menolong mereka dari lalai dan hawa nafsu. Namun mereka tetap saja tidak tersadarkan dan tercerahkan. Sebaliknya, mereka malah membandingkan kebatilan dengan kebenaran, bahkan membantah. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu yang telah dijadikan berwatak pelupa dan durhaka adalah yang paling banyak membantah, yakni pembantahan dan penyombongannya lebih banyak dari makhluk lain, dan kesadaran keimanan mereka juga jauh lebih banyak dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'an nasa ayyuminu idja'ahumul huda," dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman dan memalingkan mereka untuk beriman, yakni untuk meyakini membenarkan ketika telah datang petunjuk, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa petunjuk dan didukung dengan membawa kitab suci yang mengandung mukjizat dan menyadarkan. Wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum, dan juga memalingkan mereka untuk meminta ampun dan bertobat saat tulus setelah sekian lama melakukan maksiat, seraya menyesali semua itu tanpa ada keterpaksaan dan ketidaksadaran, supaya gugur hukuman dan siksaan dari mereka bagi mereka kepada tidak ada halangan bagi manusia untuk beriman dan beristighfar kepada Tuhan mereka kecuali datang kepada mereka dan mengepung mereka sunnatul awwalun, hukuman yang telah berlaku pada umat terdahulu berupa kehancuran dan kebinasaan saat tiba-tiba. Au ya'tiyahum adzaba qubula, atau datang kepada mereka siksaan dengan nyata, yakni siksaan dengan berbagai bentuk secara beruntun dan bersambungan seperti gerhana matahari, gerhana bulan, perbalikan keadaan-keadaan sebagainya, sehingga siksaan semacam ini dapat membinasakan mereka sedikit demi sedikit. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin, dan kami tidak mengutus para rasul melainkan sebagai pembawa berita gembira melalui berbagai pencerahan futuhat dan pemancaran keimanan, fuyudot, penyingkapan kasyaf dan penyaksian syuhud yang bersifat laduni dan dalam bentuk menurani, dan pemberi peringatan tentang berbagai siksaan, hukuman, krisis, dan bencana yang dapat menyebabkan timbulnya bermacam kesengsaraan, kerugian, penyingkiran, isolasi, dan abadi dalam neraka sebagai bentuk perbaikan untuk keadaan hidup manusia, dan untuk menuntun mereka menuju rumah keselamatan, juga untuk menyokong mereka melangkah pada jalan tauhid yang bisa menyelamatkan dari sesatnya keraguan dan hayalan. Namun bersamaan dengan itu, wayujadilul ladzina kafaru, selalu membantah orang-orang kafir terhadap Allah dan para utusannya, dan berseteru dengan mereka seraya menopang diri bil batili, dengan kebatilan yang menipu dan tidak abadi, la yudhidu bihil haqqo, supaya mereka dapat melenyapkan, membuang dengan hal demikian itu yang hak, dan menggelincirkan kebenaran yang tetap dan stabil yang sesuai dengan kenyataan dari posisinya. Wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa, dan oleh sebab itu mereka menjadikan ayat-ayatku yang menum yang menumbuk yang membuktikan keagungan zatku, universalnya hikmahku, sempurnanya kudrah dan kekuatanku, dan apa yang diperingatkan pada mereka, yakni apa yang mencakupnya berupa peringatan-peringatan, menakut-nakuti dan ancaman dan berbagai ancaman.
sebagai olok-olok, yakni sebagai bahan gurauan dan bualan, juga sebagai tema permainan dan tertawaan. Oleh sebab itu mereka mengatribusikan ayat-ayat itu kepada sifat-sifat yang tidak pantas, seperti sebagai sihir, syair, dongeng, yang bohong, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan bermacam kedustaan dan kebatilan yang menyimpang, seraya diciptakan sebagai kebohongan dan dusta. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, dan siapakah yang lebih dolim atas Allah dan lebih buruk perangainya karena mengatribusikan dirinya kepada Dia yang Maha Suci, daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya supaya ia menyadari dan memperbaiki dengan adanya ayat-ayat itu, fa'arodo anha, lalu dia berpaling darinya dan enggan mendengarkannya, apalagi menerima dan mengikuti isinya seraya ingkar dan sombong. Fanasiya ma qaddamat siyadah, dan melupakan apa yang telah diperbuat dan dilakukan dan dikerjakan oleh kedua tangannya, berupa kejahatan-kejahatan, dosa-dosa, dan berbagai kekufuran, syirik, dan kesesatan. Kalau saja mereka mau merenungi ayat-ayat itu dan mengamalkan isinya, pasti keburukan mereka hilang dan kebaikan mereka bertambah berlipat-lipat. Karena tidak mungkin mereka merenungi ayat-ayat itu kalau mereka tidak mampu melakukan perenungan. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahu ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra. Sesungguhnya kami dalam posisi menekan dan murka terhadap mereka telah menjadikan, menetapkan dan memutuskan pada hati mereka yang ia merupakan wadah untuk merenung dan menerima sumpal-sumpal yang berupa penutup-penutup yang tebal dan menghalangi mereka untuk memahaminya, yakni Al-Quran, memahami makna-makna dan makosidnya, terlebih simbol-simbol dan isyarat-isyaratnya yang sangat misterius. Wafi adanihim waqro, dan kami sumpal juga telinga mereka dengan sumbatan, yakni sumpalan yang menghalangi mereka mendengarkan dan berkonsentrasi terhadap Al-Quran, terlebih lagi memahami dan mengamalkan isinya. Wa intad'u ilal huda, dan sebab tebalnya sumpah mereka itu, begitu keras kepala mereka dan tulinya mereka itu, kendati pun engkau menyeru mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, kepada petunjuk, dan engkau menuntun mereka kepada kebahagiaan dan meraih kesuksesan, walayyah tadu idan abada. Mereka tidak akan mendapatkan petunjuk dan mendapat kebahagiaan saat itu, yakni ketika dimatikannya hati mereka dan disumpahnya pendengaran mereka untuk selama-lamanya. Pada saat keadaan apapun, sebab kekuasaan kami tidak bisa dihalangi dan keputusan kami tidak bisa diubah, melainkan oleh kami sendiri dan pertolongan dari kami. Pendustaan mereka kepada utusan dan kitab-kitab suci, serta bersikeras yang mereka untuk tetap kafir dan syirik, meskipun hal itu dapat menyebabkan turunnya siksa pada mereka, karena meremehkan mereka terhadap turunnya siksa itu, hanya saja dia menundanya. Wa rabbukal ghafuru dzurrahmah, dan Tuhanmu Maha Pengampun yang betul-betul menutupi dosa-dosa dan aib-aib para hambanya, karena Dia memiliki kasih sayang yang luas dan hikmah yang universal. Diharapkan mereka dapat menyadari buruknya perbuatan mereka dan mau merenungi buruknya akibat bagi mereka, sehingga mereka pun berpaling dari keburukan pada mereka dan seraya menyesal. Sebab lau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab. Jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan bagi mereka siksaan secepatnya. Akan tetapi dia menundanya berdasarkan kasih sayang dan hikmahnya pada suatu masa saja, tidak selamanya, dengan berharap mereka mau bertobat dan kembali padanya. Ballahum mau'idul lan yajidu min dunihim mau'ila. Tetapi bagi mereka, bagi kebinasaan mereka ada waktu tertentu untuk mendapat siksa. Saat itu menghindar dan bertobat tak lagi bermanfaat, yaitu hari pengumpulan dan pembahasan amal. Suatu pendapat mengatakan pada hari Badar, mereka tidak akan menemukan dari selainnya tempat berlindung, yaitu tempat menyelamatkan diri dan menuntaskan ketakutan diri. Bahkan mereka disiksa dan dihancurkan dengan seharusnya di dalamnya, di mana mereka tidak leluasa untuk maju dan mundur sama sekali.
Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu. Dan negeri itu yang di keadaan mereka dan bekas-bekas rumah dan lahan-lahan mereka telah diperlihatkan padamu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, yakni ketika mereka keluar dari garis aturan perintah dan larangan kami yang telah diturunkan melalui kitab suci kami kepada para utusan kami, dan mereka mendustakan dan mengingkari para utusan itu. Dan termasuk bagian dari kebiasaan kami yang telah berlaku adalah setiap kali kami hendak membinasakan suatu negeri dari orang yang menginginkan turunnya siksa dan kehancuran adalah waja'alna limahlikihim mau'ida. Kami tetapkan bagi kebinasan mereka, yakni kehancuran dan menghancurkan mereka, adanya waktu tertentu. Waktu yang telah dipilihkan, di mana pada saat mereka sampai pada waktu tersebut, mereka pun binasa dengan kepastian yang telah ditentukan. Sebab tidak ada yang dapat mengembalikan ketentuan kami yang telah diputuskan, dan tidak ada yang mampu menggagalkan aturan kami yang sempurna. Dan ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna akan kisah tentang Nabi Musa Al-Kalim, Kalimullah, dan perasaan bangganya terhadap dirinya sendiri pada saat berpidato di atas mimbar setelah hancurnya tahta Koptik dan berhasilnya ia memasuki kerajaan Mesir dengan pidato yang menakjubkan dan sempurna sampai-sampai bisa meluluhkan hati dan membuat menangis orang-orang banyak. Kemudian ada yang bertanya padanya, apakah di bumi ini ada yang lebih berilmu daripada Anda? Lalu Nabi Musa menjawab, tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegurnya sebab sifat berbangga dirinya terhadap tersebut. Allah pun berfirman, aku punya seorang hamba di wilayah Majma' Al-Bahrain yang lebih berilmu daripada engkau. Nabi Musa wajar mungkin merasa kayak gitu apa ya, karena dia kan nabi, nabi dan rasul pada zamannya ya. Tentunya punya akses langsung sama Allah gitu ya. Kalimullah, sehingga kita ditanya ada ada nggak yang lebih berilmu? Kan beliau nabi rasul pada zaman itu. Beliau bilang enggak, saya yang paling berilmu karena saya dapat wahyu dari Allah. Mungkin nggak sengaja beliau bilang ngomong gitu, ditegur sama Allah, oh enggak Musa, ada orang lain yang lebih berilmu dibanding kamu gitu. Musa pun berkata, pertemukan aku dengannya wahai Tuhanku agar aku bisa berkhidmat padanya dan mendapatkan ilmu darinya dan juga bisa mendapatkan manfaat dari pencerahan-pencerahan dia yang mulia itu. Allah pun berfirman padanya, bawalah seekor ikan yang berasa asin yang engkau jadikan sebagai bekal pencerahan bagimu. Dan bawalah ikan asin ya. Ikan asin udah mati mestinya Bapak Ibu ya. Dan temukan orang itu. Kalau nanti ikanmu hilang, berarti dia ada di situ, meskipun pergi dan melakukannya. Jadi bawalah ikan asin gitu ke sebuah pantai. Nanti kalau ikan asinnya hidup, lompat ke pantai, lah disitulah orangnya. Seru lah Pak Ibu ya ini. Dan ingatlah ketika itu, idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Ingatlah ketika itu ketika Musa berkata kepada pembantunya yaitu Yusya ibnu Nun yang ia merupakan pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan, yakni aku tidak akan duduk dan istirahat dalam perjalanan ini hingga aku sampai ke pertemuan dua laut yang menjadi tempat bertemunya Laut Persia dan Romawi, dan sampai aku menemukan di tempat itu seorang yang ditunjuk oleh Allah kepadaku, atau aku akan berjalan dan berjalan terus hingga bertahun-tahun untuk waktu yang lama dan panjang kalau aku belum menemukannya di sana. Sampai aku menemukannya dan mengambil faedah ilmu darinya. Lalu Musa pun meletakkan ikan asin yang dibakar itu ke dalam sebuah bungkusan. Yusa membawanya pergi. Musa sebelumnya telah berpesan pada pembantunya, jika ikan itu hilang, terlupakan agar segera memberitahukannya. Ikan itu tiba-tiba hilang, lompat gitu ya, mungkin hidup lagi, masuk ke dalam laut, ngomong kepada aku, kenapa? Disitulah tempat orangnya. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan keduanya, yakni pertemuan dua laut itu, mereka berdua lupa saat berada di tempat pertemuan itu, lupa ikannya. Yakni Musa lupa telah kehilangan ikan dan lupa menanyakan hal itu pada Yusya. Demikian pula Yusya pun lupa memberitahu pada Musa apa yang telah terjadi pada ikan tersebut, bagaimana keadaannya dan di mana tempat jatuhnya. Saat itu Yusya sebenarnya sudah berencana mengambil air wudhu di tempat pertemuan dua laut itu.
Di tepi pantai itu ada sebuah batu besar sehingga Yusya pun berhenti di situ untuk berwudu. Air yang dipakai kemudian meniris mengenai bungkusan yang dibawanya, lalu mendorong ikan tersebut hingga akhirnya ikan tersebut terjatuh dari bungkusan. Ikan tersebut masuk ke dalam air laut. Wattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Lalu ikan itu terlepas mengambil jalannya ke laut. Jadi, ikannya lepas masuk ke dalam laut, yakni air yang dipakai itu seperti jalan air peluncur yang menyeret ikan ke bawah dengan mudahnya. Yusya sejenak heran dengan peristiwa ikannya itu dan bagaimana ia terjatuh ke dalam air dan terlepas. Lalu Musa dan Yusya tetap melanjutkan perjalanan dari sisi lautan pada malam hari itu dan siangnya hingga sampai waktu zuhur. Yusya pun tetap lupa untuk menceritakan pada Musa tentang apa yang telah dialaminya itu. Falamma jawaza qala lifatahu atina goda ana. Maka ketika mereka telah melewati sejak dari batu besar selama sehari semalam dan keadaan membisu dan kelaparan, berkatalah Musa kepada pembantunya, bawa kemari makanan kita, karena sesungguhnya kita telah menemui pada perjalanan ini yang telah kita lalui setelah melewati batu besar itu. Laqad laqina min safarina hada nasoba. Karena kita telah letih, merasa letih, yakni telah lelah dan sakit pegel yang sudah terasa sejak tadi. Qala aro'aita id awaina ila sohroti, berkata Yusak sambil mengingat-ingat dan keheran, tak tahukah anda wahai tuanku saat ketika kita mencari tempat berlindung di bawah batu besar tadi dan aku tidur untuk beristirahat di sisinya, sedangkan aku wudhu sehingga aku berusaha untuk dapat mengambil air wudhu, lalu air wudhu tersebut meniris mengenai bungkusan dan ikan tersebut terjatuh ke dalam air laut. Ia pun melepas mengambil jalannya. Aro'aita id awaina ila sokhroti fa inni nasitul huds, maka aku setelah Anda bangun dan tidur lupa mengenai ikan tersebut dan menceritakannya padahal memang aneh, langka dan tidak biasa kejadiannya. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan, yakni lupa tentang bagaimana ceritanya yang mengherankan dan aneh itu. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan bagaimana ikan itu mengambil jalannya ketika menjatuhkan dirinya ke dalam air laut dengan cara yang aneh sekali, yakni dengan cara yang membuat heran betul terhadap yang melihatnya. Setelah Musa mendengarkan dari Yusya kisahnya itu, yakni hilangnya ikan dengan peristiwa demikian, Musa pun senang dan bahagia. Qala dzalika ma kunna nabghi. Musa pun senang dan bahagia, berkata ia dengan senang dan gembira, itulah peristiwa yang terjadi tadi adalah yang sedang kita tunggu, kita cari, dan kita tuntut dari perjalanan ini, karena itu merupakan tanda ditemukannya hasil pencarian dan isyarat akan diraihnya harapan. Fartadda ala atharihima qososo. Lalu keduanya kembali pada jejak-jejak mereka semula dengan rasa gembira, dan mereka pun mengikutinya untuk menelusuri kembali agar bisa melupakan rasa lelahnya dan perjalanan sehingga mereka sampai pada batu besar dimaksud. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatam min ladunna min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka pun bertemu pada si batu itu, seorang hamba yang sempurna pengabdian dan makrifatnya, karena ia termasuk dari orang-orang yang murni dari hamba-hambaku yang terpilih. Sebab salah satu bukti kesempurnaannya belas kasih pemberian nikmat kami kepadanya adalah kami datangkan padanya, kami berikan padanya rahmat berupa mukasyafah dan musyahadah yang sempurna yang telah diberikan padanya. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina. Kami berikan rahmat berupa musyakasafah musyahadah dari kami sebagai bentuk anugerah yang tanpa melalui amal perbuatan yang sepadan dengan rahmat itu, namun anugerah tersebut memunculkan rahmat itu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan bersama dengan itu kami ajarkan padanya dari sisi kami dengan tanpa melalui usaha belajar mencari dan berguru, akan tetapi murni karena pertolongan dan kebaikan kami padanya sebagai pemberian anugerah kebaikan padanya, kami berikan dia ilmu ladunni, ilmu yang langsung dari Allah, nggak pakai berguru.
yang bersinggungan dengan dunia yang tidak tampak, di mana ia mampu menceritakan apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Kemudian keduanya bertemu dengan hamba tersebut dan merasa bahagia dan membersamainya. Dan kemudian Nabi Musa mengutarakan keinginannya untuk berguru pada orang tersebut, yang banyak ahli mengatakan beliaulah Nabi Khidir. Nabi Khidir ya. Jadi ini pertemuan Nabi Musa untuk belajar pada Nabi Khidir. Itu kita bahas besok insya Allah Bapak Ibu, karena saya persiapan untuk training. Kita sampai di ayat ke-65 dari surat Al-Kahfi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.